Oke, di video kali ini gue akan sharing ke kalian bagaimana cara mengatur uang tanpa ribet agar kalian bisa nabung dan juga investasi. Sebelum kita mulai pembahasannya, gue memperkenalkan diri dulu. Kenalin, gue Johar. Di channel ini gue akan sharing ke kalian pandangan gue terhadap finansial. Dan channel ini juga akan menjadi dokumentasi perjalanan hidup gue menuju kekayaan finansial. Oke, nggak perlu lama-lama, kita lanjut aja ke pembahasannya. Yang pertama, buat batasan pengeluaran. Kalian harus membuat batasan pengeluaran kalian untuk kehidupan sehari-hari selama sebulan. Artinya kalau kalian nggak spending uang untuk kebutuhan tersebut, kalian nggak bisa hidup dengan normal. Contohnya gini, gua untuk bertahan hidup sehari-hari seperti makan, transportasi, utilitas kayak internet dan sebagainya, gua hitung totalnya 3 juta sebulan. Nah, ya udah, dari 3 juta tersebut gue lock duitnya untuk kebutuhan gue sehari-hari selama sebulan. Nggak boleh lebih. Nah, sisanya baru gue tabung atau diinvestasiin. Tapi sebelum uangnya ke situ, ada beberapa step yang perlu dilakukan. Supaya apa? Supaya sisa uang kita nggak hilang gitu aja ketika berinvestasi. Karena gue tahu cari uang itu susah banget. Jadi jangan sia-siakan uangnya, harus dikelola dengan baik. Lalu sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya kita tahu berapa sih batasan pengeluaran kita untuk kehidupan sehari-hari selama sebulan. Caranya, kalian catat kebutuhan hidup sehari-hari kalian selama sebulan. Ingat, kebutuhan hidup sehari-hari ya selama sebulan. Ditambah uang yang akan kalian gunakan untuk gaya hidup kalian selama sebulan. Nah, nanti kalian akan mendapatkan total uang yang harus kalian batasi sebagai pengeluaran. Tidak boleh lebih dari itu. Boleh lebih, tapi hanya untuk keadaan darurat aja, antara hidup dan mati. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika lu sakit atau keluarga lu sakit. Nah, ketika batasan pengeluaran kalian itu sudah tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan darurat tersebut, baru kalian boleh melebihi dari pengeluaran tersebut. Itu pun jangan uang investasi lu nanti yang diambil, tapi uang yang lain. Nah, untuk poin ini gue akan jelasin di poin berikutnya. Kenapa? Karena uang investasi lu hanya digunakan untuk tujuan finansial saja. Terus mungkin dari kalian ada yang nanya seperti ini. Kenapa nggak pakai persentase 50, 30, 20% aja bang? Itu kan lebih simpel. Ini menurut gua metode tersebut itu nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena ketika kalian pakai metode tersebut, kalian memiliki gaji UMR Jakarta aja 5 juta sebulan. Sebagai contoh, 50% atau 2,5 juta untuk kebutuhan hidup, 30% atau 1,5 juta untuk gaya hidup, 20% atau 1 juta rupiah untuk kalian nabung atau investasi. Mungkin itu masuk akal untuk beberapa orang, tapi menurut gua pakai metode tersebut dengan gaji 5 juta aja itu udah nggak masuk akal. 1,5 juta untuk gaya hidup selama sebulan, lu pakai buat apa? Tiap bulan beli sepatu baru gitu? Atau kalian tiap minggu beli baju baru? Gua nggak tahu 1,5 juta untuk gaya hidup itu untuk apa. Karena menurut gua gaya hidup tersebut itu udah cukup besar, khususnya untuk kalian yang memiliki gaji 5 juta rupiah atau UMR Jakarta tersebut. Mungkin yang udah berkeluarga oke lah, masih bisa 1,5 juta sebulan untuk gaya hidup kalian. Tapi lagi-lagi gue sharing ini biar kalian bisa terapin, mau yang single atau yang berkeluarga, minimal bisa jadi bahan pertimbangan yang bagus dalam mengelola uang agar kalian bisa nabung dan investasi. Oke, mungkin kalian ada beberapa yang masih ngotot pakai metode 50, 30, 20% tersebut. Coba kita bayangin lagi. Tadi kan gajinya 5 juta atau UMR Jakarta. Kita kasih contoh lagi di atas itu, yaitu 10 juta. Penghasilan 10 juta sebulan, 50, 30, 20%. 50% kebutuhan hidup atau 5 juta rupiah untuk kebutuhan hidup, 3 juta rupiah untuk gaya hidup, 2 juta rupiah untuk investasi. Nah, ini mulai aneh nih. 2 juta rupiah lu bisa nabung atau investasi dari penghasilan lu 10 juta. Oke, coba kita naikin lagi penghasilannya. 100 juta sebulan. 50, 30, 20%. Lu nabung atau investasi cuman 20 juta rupiah aja. Lu penghasilan 100 juta, nabung cuma 20 juta. Nah, coba kalian pikirin sendiri. Menurut gue ini udah sangat gak masuk akal. Terus kita naikin lagi penghasilannya 500 juta sebulan. Nabung atau investasi lu cuman 100 juta rupiah. Sedangkan gaya hidup lu itu 150 juta rupiah. Dan kebutuhan hidup
250 juta rupiah. Nah, menurut gue ini udah gak masuk akal ya. Lu penghasilan 500 juta rupiah selama sebulan, cuma bisa nabung atau investasi 100 juta rupiah selama sebulan. Itu aneh. Dan kebutuhan hidup lu naik signifikan, jadinya 250 juta rupiah. Dan gaya hidup itu naik sangat signifikan juga, yaitu 150 juta rupiah. Nah, ini coba kalian pikirin sendiri. Kalau menurut gua, kenapa metode 50-30-20% ini gak sepenuhnya benar? Karena ketika penghasilan lu itu udah tinggi, metode tersebut itu udah gak bisa atau gak masuk akal untuk diterapin. Nah, makanya gue bilang ke lu atau gue sharing ke kalian, gunakan batasan pengeluaran atau spending cap. Coba kalau pakai batasan pengeluaran yang tadi gue jelasin. Batasan pengeluaran, contoh misal 5 juta dalam sebulan. Mau penghasilan lu 10 juta, 100 juta, 500 juta sebulan, batasan pengeluaran lu tetap di 5 juta rupiah tersebut. Kalau kebutuhan hidup lu cukup 5 juta sebulan, ya udah nggak usah dinaikin. Kalau bukan karena antara hidup dan mati atau dalam keadaan darurat, jangan lu naikin. Nah, di sini lu punya gap atau uang lebih antara sebuah kebutuhan dan penghasilan. Nah, di sininya itu baru disebut sebuah kekayaan. Dan gap ini, semakin tinggi penghasilan lu, semakin tinggi gapnya atau kekayaan tersebut. Sehingga gap ini atau sisa uang ini bisa lu tabung atau investasikan di investasi-investasi yang benar. Tapi untuk poin investasi ini gue akan jelaskan di poin berikutnya ya. Yang penting kalian sampai sini paham dulu bahwa kalian harus membuat batasan pengeluaran kalian selama sebulan. Dan apapun yang terjadi, kalau bukan antara hidup dan mati, kebutuhan hidup tersebut tidak boleh kalian tingkatkan. Nah, bagaimana dengan gaya hidup? Apalagi gaya hidup, jangan pernah kalian tingkatkan. Boleh kalian tingkatkan, tapi jangan sampai lupa diri dan gunakan sebagian kecil uang keuntungan dari hasil investasi kalian. Karena apa? Karena gaya hidup itu sulit sekali, bahkan hampir tidak bisa diturunkan. Artinya kalau misalkan gaya hidup kalian 10 juta sebulan, ketika kalian coba turunin 5 juta sebulan, itu sangat sulit untuk kalian bisa terapin. Nah, makanya di sini gue jelasin kalian, gue sharing kalian untuk kalian harus membuat sebuah batasan pengeluaran. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham ya. Ini ada salah satu quotes dari cara orang kaya berpikir tentang keuangan, yaitu dari Robert Kiyosaki. Dia pernah bilang kayak gini, gue lupa di buku yang mana, tapi intinya dia pernah bilang kayak gini. Untuk menjadi orang kaya, bukan seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa banyak uang yang kamu simpan. Nah, ini kuncinya. Ini juga yang gue pelajarin dari orang-orang terkaya di dunia. Itu alasan kenapa gue nggak menggunakan metode persentase tersebut dalam mengatur uang, tapi gue membuat batasan pengeluaran. Karena ini orang-orang kaya yang lakukan. Mereka nggak bikin sebuah persentase, tapi mereka buat batasan pengeluaran. Tapi balik lagi, gue bukan penasehat keuangan, gue cuma sharing apa yang gue pelajarin dari orang-orang kaya yang sudah terbukti kekayaannya triliunan rupiah. Terserah kalian mau ngikutin yang mana. Mau ikutin kata-kata orang di luar sana yang belum terbukti memiliki kekayaan triliunan rupiah, atau orang-orang kaya ini nih, contoh seperti Robert Kiyosaki dan lainnya yang sudah memiliki kekayaan triliunan rupiah. Kalau gue sih ngikutin orang-orang ini ya, karena mereka sudah terbukti. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Poin yang kedua, jangan berhutang. Apapun alasannya, hindari berhutang. Kalau bukan antara hidup dan mati. Kalau kalian gak berhutang, terus kalian atau keluarga kalian mati, contoh seperti untuk biaya berobat, atau tempat tinggal lu hancur, butuh renovasi, gak punya uang cash dan sebagainya, nah baru boleh berhutang. Tapi ingat, hindari riba, bunga yang tinggi, dan hutang dengan cicilan yang mampu lu bayar maksimal 30% dari penghasilan. Kenapa? Karena ini yang disampaikan Warren Buffett dalam sebuah pidato tahun 1991 di Universitas Notre Dame. Jika saya berhutang meminjam uang dengan bunga 18% atau 20%, saya akan bangkrut. Nah, ini yang dikatakan oleh Warren Buffett. Terus mungkin dari kalian ada yang bilang, oh bang, menurut si A nggak apa-apa bang berhutang, kayak beli rumah KPR, beli mobil nyicil, atau buat bisnis, karena uang cashnya bisa diputar lagi. Betul, secara matematika itu lebih untung. Kita punya cash diputerin, dapat return on invest 10% per tahun, sedangkan bunga cicilan lu itu 7% per tahun. Nah, itu ada gap 3%, berarti kalian cuan 3%. Secara matematika iya benar, itu lebih untung. Tapi balik lagi, lu mau ngikutin siapa? Orang yang beneran kaya, yang bilang hindari hutang seperti Warren Buffett, atau siapa? Ingat kata-kata gua.
sekali lu berhutang hanya untuk membeli sesuatu apa yang gak lu mampu untuk dibeli secara cash, kalau bukan untuk antara hidup dan mati, lu akan ketagihan. Dan akhirnya tanpa lu sadari, lu akan berhutang lagi, dan lagi. Sampai membesar, dan ketika dapat sedikit aja sebuah masalah, contohnya seperti PHK, kebutuhan freelancer di industri lu menurun, atau bisnis lu mengalami penurunan, atau yang lebih parahnya adalah Black Swan yang kemarin, yaitu COVID-19. Lu bangkrut, habis hidupnya. Oke, mudah-mudahan sampai sini kalian ngerti. Nah, terus gimana untuk kalian yang sudah berhutang atau kalian lagi nyicil sebuah rumah KPR? Contohnya, kalau lu ada hutang, jangan lanjut video ini. Mending lu lunasi dulu hutang lu semuanya, baru play kembali video ini. Mudah-mudahan kalian ngerti. Karena apa? Karena gue sharing di sini itu bukan hanya ngebacot aja. Tapi di sini gue bener-bener ingin sharing ke kalian karena gue lihat literasi keuangan di Indonesia itu masih sangat rendah, dan gue memiliki rasa kepedulian terhadap kalian sehingga gue membuat video seperti ini di channel YouTube. Oke, gue malah jadi curhat. Kita lanjut aja ke poin berikutnya. Poin selanjutnya yang ketiga, yaitu buat pondasi keuangan. Nah, tadi kan kalian sudah membuatkan sebuah batasan pengeluaran. Kalian punya penghasilan contohnya 5 juta, terus batas pengeluaran kalian 3 juta. Nah, ini gap, ada gap sekian. Nah, gap ini jangan kalian langsung investasikan, tapi kalian gunakan untuk sebuah pondasi keuangan dalam bentuk uang cash. Terus sekarang pertanyaannya adalah, berapa pondasi keuangan lu? Kalau gue pribadi yang belum punya tanggungan apapun, gue punya cash pondasi keuangan 6 kali batasan pengeluaran. Artinya, kalau misalkan batasan pengeluaran gue 5 juta rupiah selama sebulan, berarti gue harus menyiapkan uang cash untuk pondasi 5 dikali 6 bulan, yaitu 30 juta rupiah. Terus kalau ada yang nanya, kalau misalkan untuk orang yang sudah berkeluarga gimana bang? Jujur gue belum punya memiliki sebuah pengalaman. Karena apa? Karena gue belum memiliki tanggungan atau belum berkeluarga. Tapi kalau yang gue pelajari di beberapa sumber, itu paling aman 1-2 tahun dari batasan pengeluaran lo. Artinya, kalau batas pengeluaran lo 10 juta sebulan, ya udah kali aja 10 dikali 12 atau 10 dikali 24. Nah, itu pondasi keuangan lo. Semoga kalian paham ya. Terus selanjutnya apa? Abis membuat batasan pengeluaran, kalian gak berhutang, terus kalian sudah memiliki uang pondasi yang kuat. Selanjutnya apa? Nah, ini yang terakhir. Pilih investasi yang dapat mengalahkan inflasi. Nah, inflasi yang ingin gue sampaikan di sini itu bukan 2-5% seperti CPI atau PPI dan sebagainya, tapi real inflasi yang kita rasakan sekarang, seperti rata-rata kenaikan harga rumah, harga pendidikan, harga makanan, dan obat-obatan dan sebagainya. Kalau kalian masih bingung apa itu real inflasi yang barusan tadi gue sampaikan, kalian bisa nonton video gue sebelumnya di sini. Di situ gue sharing sedikit pandangan gue terhadap inflasi yang gue memiliki aspek di atas 2-5% tersebut. Oke, lanjut. Di investasi ini gue bagi menjadi 2. Yang pertama itu ilmu, yang kedua itu sebuah kekayaan. Nah, yang gue pelajari dari orang-orang kaya, mereka pertama kali invest itu di ilmu, baru di sebuah kekayaan. Mereka investasi di ilmu yang relevan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi lagi. Terus ketika penghasilannya udah tinggi, baru hajar di investasi kekayaan. Contohnya seperti saham, kripto, luxury property seperti gedung yang mereka bangun lalu dijual atau disewa per lantainya dan sebagainya. Terus kalau ada yang nanya, bang obligasi gimana atau investasi emas gimana? Banyak yang bilang itu bagus untuk mengalahkan sebuah inflasi. Nah, gue pribadi itu nggak invest di obligasi atau di emas. Karena apa? Karena satu, obligasi return rate-nya berapa? Paling gede paling 9% per tahun. Itu pun belum termasuk pajak. Paling bersih total terima 5-7%. Pertanyaannya, apakah itu bisa mengalahi inflasi? Yang gue expect 10-15%. Jawabannya tidak. 2. Emas. Apakah emas bisa mengalahkan inflasi? Menurut gue ini nggak mengalahkan inflasi, tapi bisa bertahan dari inflasi. Gue kasih gambaran kayak gini. Contoh, zaman dahulu, tahun 1400. 1 dinar emas atau 4,25 gram emas dapat 1 kambing super untuk dikurban di Idul Adha. Dan sekarang tahun 2024 1 dinar emas atau 4,25 gram itu masih sama, dapat 1 kambing super buat kurban. Nah, dari sini kelihatan
apakah emas bisa mengalahkan sebuah inflasi? Contohnya dari kenaikan harga kambing tersebut dari tahun 1400 hingga tahun 2024. Jawabannya tidak. Dia hanya bisa tahan dari inflasi. Nah, bukan hanya itu, ingat, emas juga ada pajaknya. Dan semakin banyak emas yang lu simpan, semakin membutuhkan security yang lebih. Mungkin kalau masih kecil seperti nyimpan 5-10 gram, oke. Tapi kalau punya 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, bahkan sampai 10 atau 100 kilogram, lu pasti butuh security yang lebih safety. Itu udah berapa harganya cuman buat jaga. Nah, ini orang yang gak banyak tahu dan gak mau cari tahu. Gue udah pelajarin ini untuk memilih kira-kira di mana sih orang kaya atau orang super kaya simpan uang mereka untuk diinvestasikan. Nah, yang gue pelajarin itu rata-rata top 10 orang terkaya di dunia. Kebanyakan investasi yang pertama di saham, kedua itu di luxury property, yang ketiga itu di cryptocurrency. Nah, tapi perlu dicatat, investasilah di tempat yang kalian pahami. Kalau kalian paham emas bisa mengalahkan sebuah inflasi, ya sudah, kalian coba investasi di emas aja. Kalau kalian paham di saham bisa mengalahkan sebuah inflasi, ya coba kalian invest di saham aja. Intinya, jangan investasi apa yang nggak kalian pahami atau jangan FOMO. Jangan gampang dibodoh-bodohi, ikut investasi bodong kayak robot trading, binary option, dan sebagainya. Karena apa? Karena ingat, yang perlu kita pahami, uang itu sangat sulit untuk didapatkan. Jadi gua mohon ke kalian, jangan investasi di tempat apa yang nggak kalian pahami. Oke, mungkin dari kalian ada yang tanya, terus bang, kalau lu sendiri itu investasi di mana supaya uang lu atau tabungan lu bisa mengalahkan sebuah inflasi 10 hingga 15% tersebut? Kalau gue sangat simpel, kalau gue itu 80% itu di saham, terus 20% itu di cryptocurrency. Karena apa? Karena dua ini itu yang paling gua pahami bisa mengalahkan sebuah inflasi. Dan gua paham bagaimana cara berinvestasi di saham dan juga di cryptocurrency. Bagaimana cara menganalisisnya dan sebagainya. Sehingga gua punya aspek itu bisa mengalahkan sebuah inflasi. Nah, itu adalah cara mengatur uang tanpa ribet sehingga kalian bisa nabung dan investasi. Oke, sebelum gue tutup, kita coba rekap poin-poin yang udah gue sampaikan di video ini. Yang pertama itu adalah batasi pengeluaran. Yang kedua adalah jangan berhutang. Yang ketiga adalah buat pondasi keuangan yang kuat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pilih investasi yang dapat mengalahkan real inflasi. Sekali lagi, gue bukan penasehat keuangan. Gue cuma sharing aja ke kalian apa yang gue pahami dan apa yang gue terapin dalam membangun kekayaan finansial. Ini yang gue dapat dari orang-orang kaya di dunia. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.